Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran geografi. Untuk sebelum kita ke materi, Ibu pengen ngasih tahu sama kalian kalau ada tugas itu tolong kerjain dengan tepat waktu, sesuai dengan waktunya. Tolong kerjain, karena ini juga untuk nilai kalian. Karena kalau dari jaringan ini kan, dalam jaringan ini kalau nggak ada tugas itu dari mana? Ya, kan bingung ya. Tolong kerjain, ini juga untuk kalian. Nanti kalian kalau mau SNPTN, ya, dengan SNPTN nilai kan harus tinggi. Nah, untuk yang kuis kemarin aja yang ngerjain cuma 6. Ibu harap untuk kuis-kuis selanjutnya harus semua kerjain ya, tugas dan kuis selanjutnya. Ya, untuk kuis yang kemarin itu yang unggul itu ada Fikri sama Nurin. Nah, Fikri unggul pertama dan Nurin unggul kedua. Nah, selamat ya untuk kalian berdua. Nah, untuk kuis selanjutnya, Ibu harap kalian akan menggantikan Fikri yang unggul pertama, atau Fikri mau tetap unggul juga bagus. Lanjut, ini ada pengertian kota. Jadi kita ngebahas kota dulu sebelum ke desa. Pengertian kota menurut Bintarto ini, kota merupakan suatu sistem jaringan yang ditandai dengan kehidupan diwarnai dengan masyarakat yang heterogen maupun materialistis. Dan yang membedakan kota dan desa juga, kalau kota itu benar-benar sudah non agraris, dan desa masih agraris. Itu adalah menurut Bintarto pengertian kota, dan masih banyak juga pengertian kota menurut para ahli yang lainnya. Nah, lanjut, ini ada klasifikasi kota berdasarkan jumlahnya, yaitu ada kota kecil 20.000 sampai 100.000 orang, kota sedang 100.000 sampai 500.000 orang, dan kota besar yaitu 500 sampai 1.000 sejuta, dan kota metropolis ada 1 juta sampai 5 juta, dan kota megapolitan sampai 5 juta orang. Nah, jadi kota kalian termasuk kota yang mana nih? Kalian tinggal cari tahu jumlah penduduk yang ada di kota kalian. Ya, nanti kalian tinggal pilih kalian termasuk kota mana. Nah, lanjut, ini kota berdasarkan tahap perkembangannya. Pertama tuh ada tahap evolis, yaitu suatu wilayah yang berkembang yang sudah diatur menuju ke kehidupan kota. Jadi tahap ini tuh sudah mulai berkembang dan ingin diatur ke kehidupan kota. Yang kedua ada tahap polis, yaitu kota yang masih memiliki ciri kehidupan agraris sebagai pusat keagamaan dan pemerintahnya itu masih tetap agraris. Yang ketiga itu ada tahap metropolis, yaitu kota besar yang perekonomiannya sudah sektor industri, jarang agraris. Nah, selanjutnya tuh ada tahap megapolis. Megapolis itu tahap perkotaan yang terdiri dari beberapa kota metropolis yang berdekatan lokasinya, sehingga membentuk jalur perkotaan yang sangat besar dan mencapai tinggi tertinggi. Nah, megapolis itu berarti terdiri dari beberapa kota-kota metropolitan yang jaraknya itu berdekatan. Jadi dalam tahap megapolis. Yang ini ada tahap trinapolis, yaitu adalah kota yang sudah mengalami kemerosotan moral dan akhlak ya. Karena di sini tuh ada banyak sekali kriminalitas yang sangat tinggi dan kerusakan lingkungan juga, masuk dalam kemacetan lalu lintas. Yang selanjutnya ada tahap nekropolis, yaitu kehidupan yang benar-benar berkembang menuju kota mati, hilang peradabannya gitu. Atau bisa jadi hilang juga di Google Maps ya. Yang mudah-mudahan kalian tidak ada di tahap trinapolis dan tahap nekropolis. Lanjut, ini ada karakteristik kota. Menurut Bintarto, ciri-ciri fisik kota itu ada sarana perekonomian dan supermarket. Nah, emang tidak di semua kota itu memiliki mall ya, karena mungkin hanya di kota-kota besar saja yang sudah memiliki mall. Tapi sebenarnya sudah ada supermarket maupun pasar. Nah, yang kedua itu ada tempat parkir yang memadai. Di setiap kota itu pasti ada tempat parkir yang memadai. Selanjutnya itu ada tempat rekreasi dan olahraga. Ya, maupun kota maupun kabupaten pasti sudah ada tempat rekreasi dan juga olahraga. Itu pasti udah ada tempat rekreasi dan olahraga. Jadi biasanya rekreasi itu banyaknya di kabupaten ya, yang berbau alam. Dan juga ada gedung-gedung pemerintahan. Pasti ada lah, setiap kota ataupun kabupaten itu pasti ada gedung-gedung pemerintahan, gedung DPRD, gedung wali kota, pokoknya, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya nih ada alun-alun.
pasti di setiap kota pasti ada ciri khasnya, itu ada alun-alun yang menandakan bahwa kota tersebut emang benar-benar besar ya. Pasti itu kota ataupun kabupaten pasti memiliki alun-alun tersendiri, memiliki ciri khasnya. Terus secara fisik, sekarang itu ciri-ciri sosialnya. Yang pertama tuh masyarakatnya heterogen. Heterogen itu beraneka ragam ya, dari mulai yang pendidikannya rendah sampai tertinggi, dari mulai yang sikapnya itu emang benar individualistis ataupun masih masih bersosialisasi. Pokoknya banyak lah, itu masyarakat heterogen itu beraneka ragam. Yang kedua itu masyarakatnya individualistis dan materialistis. Itu materialistis itu namanya uang ya. Yang ketiga itu mata pencariannya non agraris. Nah, kebanyakan itu kalau kota itu udah agraris. Nah, kalau yang keempat itu cara kehidupannya bersifat geselsak, itu hubungan kerabatannya mulai pudar. Ya kalau ternyata di kota itu emang hubungan kerabatan itu sudah mulai pudar ya. Beda sekali dengan di pedesaan. Kalau di kota itu sudah pada masing-masing lah cuek. Yang kelima itu terjadi kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan juga masyarakat miskin. Kalau di kota itu emang terlihat kayak gitu. Biasanya kalau orang-orang yang yang sosial ekonominya yang tinggi itu di perumahan-perumahan elit, misalkan ada perumahan yang elit pertama, ada perumahan elit kedua, misalkan. Bahkan orang-orang yang kurang mampu itu bisa jadi di pinggir-pinggir solokan ya. Pokoknya di rumah-rumah biasa gitu. Kalau di kota itu jadi terlihat golongan-golongan orang yang berada dan juga enggak. Beda kalau di pedesaan itu rumah itu yang mau orang biasa, mau orang kaya itu emang di sana gitu. Selanjutnya itu yang keenam, ada norma agama tidak begitu ketat. Ya kalau di desa itu emang bukan nggak begitu ketat ya, mungkin orangnya itu cuek. Kalau misalkan di pedesaan itu eh, apa kayak pakaian minim itu bener-bener bikin berapa kali lagi. Nah sedangkan di kota mau pakai pakaian minim, mau pulang malam, mau apa itu mungkin sudah tidak dihiraukan lagi, itu sudah biasa kalau di kota. Jadi norma-norma tidak begitu ketat. Selanjutnya ada pandangan hidup lebih rasional. Nah jadi emang pemikirannya emang bagus, pemikirannya sudah benar-benar rasional, nggak berpikir ke hal-hal yang tidak masuk akal. Yang selanjutnya menerapkan strategi keruangan, yaitu pemisahan kompleks atau kelompok sosial secara bentuk. Begitu. Itu adalah ciri-ciri sosialnya. Tadi menurut Bintarto sudah secara fisik dan sosialnya. Nah, ini ada tahap perkembangan kota. Menurut Taylor itu ada tahap awal. Pada tahap ini belum terlihat adanya pembagian yang jelas mengenai daerah pemukiman dan juga daerah perdagangan tahap awalnya. Jadi mungkin perdagangan masih sama. Yang kedua itu tahap muda, yaitu tahap ini mulai terlihat proses pengelompokan bagian-bagian kota tertentu. Misalkan kalangan menengah atas di mana, kawasan pabrik di mana, kawasan pemukiman di mana, itulah tahap muda. Ini ada tahap dewasa. Pada tahap ini nampak terlihat adanya gejala-gejala seperti fungsi-fungsi pemisahan. Ada perbedaan antara pemukiman kelas atas dan kelas bawah di kelas dewasa. Dan itu ada kelas ketuaan. Pada tahap ini ditandai adanya pertumbuhan yang terhenti, kemunduran dari beberapa distrik, dan kesejahteraan ekonomi penduduknya menunjukkan gejala penurunan. Kondisi-kondisi seperti ini terlihat di daerah-daerah industri kebanyakannya. Nah ini materi yang ini hari ini sampai sini saja. Terima kasih untuk sudah lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.